ini tertidur, kemudian kakak sholat di samping dia, kakak udah berdoa di samping dia, kakak udah bilang gitu sama Allah, ya Allah, nak, mama menerima kakak apa adanya, apapun kondisi kakak nanti gitu kan, mama akan tetap menyayangi kakak gitu. Waktu di usia 6 bulan itu, Elvi, kakak udah itu gitu. Nah, jadi tapi karena ada permasalahan lain yang membuat kakak, kalau kakak pikirkan kedua-duanya langsung, itu akan semakin susah nanti untuk kakak membesarkan ini. Pasti banyak pertimbangan kakak. Ini Pak nggak bisa, ini Bu anaknya nggak bisa, nih anaknya masuk ke anak spesial nih Pak, gitu kan. Padahal kalau udah masuk sekolah berarti usianya sudah 5-6 tahun. Iya, 5-6 tahun. Jadi banyak gitu orang tua nih yang telat diagnosa, telat tahu anaknya gitu. Karena mungkin secara kasat mata si anak tidak terlihat seperti anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Biasanya yang seperti itu tuh yang apa jenis kebutuhan khususnya Kak? Yang misalnya nggak kelihatan, sulit untuk dikenali misalnya gitu Kak? Ya seperti ADHD, ADD, speed delay gitu kan. ADHD itu apa sih Kak? Kalau ADHD itu seperti si anak hanya sedikit hiperaktif aja, kadang masih bisa komunikasi, tapi komunikasinya ini tidak jelas atau belum terlalu bisa dipahami. Nah, terkadang orang tua menganggap si anak ini hanya apa ya? Kalau bahasa kitanya lese ya. Lese aja gitu. Lese biasa lah, maklum lah anak-anak gitu ya. Kalau laki-laki mungkin ya. Iya. Dimaklumi aja gitu kan. Nah, ternyata si anak udah masuknya ke diagnosa yang masuk gawat ternyata gitu ya. Nah, kalau ADD kan gitu. Dia hampir sama apanya, kakak lupa juga kepanjangannya, yang satu dengan hyperaktif, yang satu tidak gitu. 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 Nah, jadi itu yang kebanyakan orang tua sekarang telat mengetahuinya gitu ya Kak ya. Iya. Kalau misalnya bisa terlihat langsung, mungkin mereka bisa langsung ke dokter misalnya gitu ya. Oke. Dan itu ternyata banyak kan dari anggota-anggota baru yang masuk ke Forkesi, ada yang seperti itu ya Kak? Karena ini beberapa penelitian juga ya yang kakak baca, kakak rajin juga browsing gitu ya, membaca buku, pengaruh teknologi zaman sekarang itu besar pengaruhnya kepada pertumbuhan si anak gitu. Banyak kan ibu-ibu milenial ya sekarang ya, ibu-ibu milenial yang membiasakan anak, mendiamkan anak dengan memberikan gadget. Betul, anaknya biar mau makan disuruh duduk dikasih handphone. Gadget, biar nggak ganggu mama papa dikasih gadget gitu kan. Nah, sehingga si anak komunikasi dengan orang tua tidak intens lagi. Ya, si anak, si orang tua gitu. Nah, kadang anaknya dianggapnya anteng, tenang, udah dibiarin aja gitu ya. Kemudian anak tidak lagi bersosialisasi sesama dengan seusianya gitu. Jarang main di luar ya. Jarang main di luar karena udah dikasih gadget kan. Nah, ketika dia keluar ketemu teman-teman seumuran mungkin bingung gitu kan. Mau ngapain nih gitu. Nggak kayak kita zaman dulu kan. Kalau kayak kita zaman dulu main pasir lah gitu. Iya, sosialisasinya banyakan di luar daripada di rumah ya Kak ya. Iya, betul. Nah, kalau dengan yang terjadi sekarang nih Kak, kira-kira nih dengan pertumbuhan banyak data yang nanti akan Kakak dapatkan gitu ya, akan merubah target Forkesi nggak sih Kak? Maksudnya untuk edukasi nih sebelum terjadi hal-hal tersebut gitu ke masyarakat misalnya. Betul. Kakak sudah bikinkan programnya. Harapannya sih ada pemerintah yang menyambut program ini lebih gencar untuk mensosialisasikan agar jangan sampailah pertumbuhan anak-anak spesial ini bertambah angkanya setiap tahun gitu kan sayang juga Evi. Betul. Karena mereka ini kan calon-calon
generasi kita ke depannya ya. Tuh, apalagi yang khususnya yang bisa dicegah gitu ya kak ya. Yang bisa Kan dicegah. ada juga yang memang nggak bisa dicegah gitu ya, kayak kita nggak tahu sama sekali. Tapi untuk yang bisa dicegah, yang bisa kita atasi dulu nih Kita gitu atasi, ya. gitu. Betul. Kalau memang udah dari lahir, dari Iya. kandungan yang bermasalah si ibunya gitu ya, itu ya mungkin udah kita bisa bilang ini ya, itu udah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kita sayang itu yang kalau udah terlahir kemudian diabaikan oleh orang tua, tidak mendapatkan hak untuk bersosialisasi, tidak mendapatkan hak untuk komunikasi yang bagus dengan orang tua. Nah, itu yang kita sayangkan gitu. Iya, betul. Nah, kalau di 4KC sendiri kak, jenis disabilitas apa saja sih kak anggota-anggotanya ini kak? Cukup Semuanya ada? Iya, semua ada. Sekarang kita ada tunarungu, malah sekarang juga udah ada gitu kan, cerebral palsy gitu. Terus yang ADHD tadi, speech delay ada, sampai yang parahnya itu autis gitu. Ada semuanya. Kalau ada anggota baru nih kayak mau masuk, ada syarat-syarat tertentu mungkin kak? Enggak, syaratnya cuma satu aja, Iya. mau belajar. Betul. Justru kakak tuh kecewa gitu. Iya. Kalau masuk ke 4KC-nya itu terus nyampe di dalam diam-diam aja gitu kan. Itu artinya apa ya? Mungkin mereka mengikuti gitu kan. Tapi kakak berharap ilmu itu akan keluar ketika adanya interaktif. Iya, betul. Kalau Diem aja kan nggak Kalau tahu ya diem kak. aja nggak tahu. Ini ngerti atau sama sekali Iya, nggak jadinya ngerti kita kan komunikasinya satu arah. Iya, betul. Kita nerima aja dari narasumber. Kalau kita tidak bertanya, itu ilmu narasumber tentu tidak akan tergali lebih dalam gitu kan. Betul. Nah, itu yang kakak nyinyir gitu. Kakak itu selalu nyinyir gitu ya kalau di grup ya. Gitu. Kakak kalau misalnya kan kalau kita kan rutin nih RP setiap tahun tuh kita memberikan bantuan. Iya. Kayak yang mau kita lakuin sekarang nih ya. Di bulan Desember itu ada Hari Disabilitas Internasional gitu. Setiap tahun kami upayakan untuk 4KC berbagi namanya. Jadi 4KC berbagi itu kita memberikan bantuan paket sembako untuk orang tua yang dengan ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Nah, di saat-saat seperti itu kalau ngumpul itu kakak selalu sematkan gitu. Kalau dapat sih kita berkumpul seperti ini nih rutin gitu. Apalagi kalau pengajian kita kan butuh siraman rohani nih setiap hari karena tingkat stres orang tua dengan anak spesial ini tinggi ya. Betul kak. Karena nggak bisa diprediksi gitu ya apa yang akan terjadi setiap hari, betul. Apalagi kalau kita tidak punya support system yang bagus. Itu dia, betul sekali kak. Betul. Apalagi single parent lagi, waduh kacau. Double. Nanti sebut cerita juga ada yang bahkan orang tuanya nggak ada sama sekali ya kak. Betul. Nah itu gimana? Itu lebih ditinggalin mama sama papa, ditinggalin sama si nenek gitu. Nenek udah lansia, kan kasihan ya. Si nenek bingung di cucu mau diapain gitu. Sedangkan ada orang tuanya aja mungkin nggak ngerti harus diapain gitu ya, apalagi kalau tinggal dengan neneknya sendiri gitu. Nah, untuk yang kayak gini ada program-program khusus juga kan? Mungkin ada setiap bulan atau apa dibantu biaya untuk sekolah atau gimana gitu kak? Maunya sih kita di 2023 mau mengadvokasi pemerintah memang untuk itu gitu kan. Karena kakak lihat untuk anak-anak yang rasanya bisa berprogres dengan bagus nih sebenarnya si anak kalau di handle cepat gitu kan dengan baik ini bisa nih gitu kan, bisa progres. Karena kami udah beberapa kali nih melakukan kegiatan dengan yang difasilitasi juga oleh Dinas P3A PPKB, kami melakukan kegiatan terapi gratis terapi gratis. Nah cuman karena kita menggunakan APBD daerah dan mungkin dana ini udah ada pos-posnya ya, nggak mungkin hanya untuk 4KC aja dong. Bukit Tinggi ini besar dengan kasus yang banyak gitu ya. Nah 2 tahun ini kita melakukan, kalau tahun dulu kita bisa memfasilitasi 10 anak. Nah 10 anak itu memang kakak pilih yang anak-anak yang ini sebenarnya tingkat ke diagnosa ini tingkatnya nggak terlalu parah nih gitu. Cuman mungkin karena orang tua dengan kendala biaya dia nggak bisa. Nah kita pilih itu si anak dan terbukti Irvi dengan 5 kali berturut-turut terapi yang si anak tadi nggak mau bersosialisasi akhirnya mau dipegang, mau dipotongin rambut gitu kan, yang tadinya
hiperaktif, kemudian dia udah mau tenang gitu, melukis, menggambar gitu. Jadi hanya 5 kali itu sudah nampak progresnya bagus gitu. Nah, cuman sayangnya ini hanya segitu kita bisa memfasilitasi. Segitu kesanggupan kita. Padahal itu harus berkelanjutan ya Kak ya. Padahal itu harus berkelanjutan. Nah, seandainya itu kakak berandai-andai gitu ya. Harapan kakak gitu, mudah-mudahan juga didengar. Mudah-mudahan hari ini ada beberapa instansi yang mendengarkan gitu ya. Anak-anak ini juga diberikan, misalnya untuk anak normal ada beasiswa, ada PIP-nya gitu kan. Terus mungkin ada bantuan bulanan, kayak ada yang 300 per sekian bulan gitu kan. Andai ini juga difasilitasi kepada anak-anak spesial, mungkin untuk orang tua tadi. Sangat membantu pasti ya Kak ya, sangat membantu pasti, betul-betul. Dan juga tentunya ini nggak lepas dari campur tangan Forkesi juga nih Kak, untuk pertama nih untuk edukasi ke orang tua, ke keluarga, terus yang kedua menjembatani juga nih ke pihak-pihak yang tentunya bisa lebih melakukan banyak hal gitu ya, kayak ke dinas-dinas, ke pemerintah gitu, karena kalau diharapkan dari keluarganya sendiri langsung kan kayaknya nggak mungkin ya Kak ya. Udah Kak Yanti bantu urus aja masih susah ya Kak, pusing ya Kak. Ya kalau kita sebut rangkaian terapi-terapinya, terapi okupasinya, terapi sensori integritasnya, terapi perilakunya gitu. Luar biasa. Ya, abis itu kalau udah rutin mereka terapi, terus kalau anaknya hiperaktifnya minta ampun, autisnya tantrumnya berat, kalau nggak mereka iringi dengan diet, sama aja jadinya bohong, progresnya jadi melambat gitu. Sementara terapi dengan diet ini harus sejalan. Nah, kalau dilakukan oleh si orang tua sejalan, itu dalam 1 minggu orang tua bisa menghabiskan 1.500.000-an. Wow, 1 minggu Kak? Yes. Wow. Untuk biaya terapi sama makanan dietnya. Ya, berarti itu udah kebayang ya orang tua seperti apa yang bisa menjalankan seperti itu. Iya, betul-betul. Dan tentunya mungkin hitungan jari ya Kak yang bisa kayak gitu ya, secara mandiri, secara pribadi gitu ya. Nah tentu yang lainnya ya kendalanya di sana. Jadi sebenarnya anak-anak kita ini bisa untuk jadi lebih baik, bisa membaik, tapi memang kendalanya tuh ada di biayanya memang cukup besar ya. Terapinya harus disiplin, tidak boleh terputus. Kemudian diiringi dengan diet. Syukur-syukur kalau orang tuanya finansialnya bagus, ditambah dengan suplemen. Itu alhamdulillah anaknya ada yang pulih dari autis. Ada yang pulih dari autis? Ada. Bahkan kuliah dan bisa bekerja. Wow, luar biasa. Ya, itu yang kayaknya tugas Kak Yanti dan teman-teman di Forkesi yang cukup berat ya Kak. Cukup berat. Makanya nih kalau kemarin Bang Romi sempat cerita sama Irvi, jadi ini emang cocok banget Vi untuk di hari Jumat ini, karena pas juga kan kemarin hari Ibu katanya Bang Romi. Jadi ini adalah ibu-ibu hebat nih Vi yang harus kita kasih tahu ke teman-teman pendengar di Bukit Tinggi gitu kan, bahwa ibu-ibu ini emang luar biasa banget sih hebatnya. Kak, titip salam buat teman-teman yang lain ya Kak ya, yang ada di Forkesi ya Kak ya, terutama buat Kak Yanti yang hari ini ada di sini yang aku sih terharu banget ya Kak. Maksudnya Kak Yanti kan juga ngurusin anak spesial nih, terus juga ngurusin 199 yang lain ya. Waduh Kak, gimana sih Kak ini suka dukanya Kak? Tadi udah ngomongin Forkesi, sekarang ngomongin Kak Yantinya nih. Gimana Kak? Kalau dukanya gitu kakak bisa jadi nangis. Ya, nambah sejam nih kita nangisnya nanti, jangan-jangan nih Kak. Karena apa? Iya. Berkaca dari Aini gitu ya. Sebenarnya perjuangan kakak ini dasarnya tuh memang Aini. Iya. Dasarnya Aini. Kenapa? Terinspirasi dari Aini ya. Terinspirasi dari Aini. Kenapa? Waktu Aini usia 6 bulan itu kakak sebenarnya sudah tahu dia ini ada bermasalah. Setelah dia kejang umur 5 bulan gitu ya, dia kejang hari itu 7 kali hingga dia diopname di rumah sakit 4 hari. Pulang dari rumah sakit dia tidak ada lagi respon sama sekali. Kita memanggil dia tidak ada respon, yang biasanya kita panggil dia ketawa, dia nengok gitu kan. Itu ketika kakak panggil dia udah nggak nengok lagi gitu, seolah telinganya tuh nggak mendengar gitu. Padahal kakak tes pendengarannya, kakak jatuhkan sebuah barang dia kaget gitu. Berarti dia dengar gitu, tetapi dia nggak respon ke kita, matanya
istilahnya matanya nggak lagi berbicara dengan Iya, kita, iya, nggak ada kontak mata gitu nggak ada ya, Kak, kontak ya. mata gitu ya. Hmm. Padahal kan uh, komunikasi orang tua ketika anaknya bayi itu dengan mata salah Iya, satunya, betul. gitu kan, karena dia belum verbal kan. Iya, iya. Nah waktu itu Irvi kakak tahu, kemudian kakak sudah berusaha lah ya membawa ke beberapa rumah sakit atau apa, karena usianya masih dini sekali, Iya. masih hitungan bulan, Hmm. belum bisa diterapi gitu. Oh. Jadi terapi itu bisa dilakukan untuk anak yang udah bisa jalan gitu. Jadi minimal di usia 2 tahun lah gitu ya. Oke. Jadi di usia 2 tahun itu dia udah bisa diterapi. Hmm. Dan Ya. Aini usia 2 tahun di usia emasnya ketika dia harusnya menerima terapi itu, Ya. kami orang tua berada di posisi yang sangat sulit. Oke. Yang sangat sulit, yang waktu itu mengharuskan kami harus berpikir waras, harus memilih salah satu mana yang harus kami selesaikan permasalahan ini. Ya. Nah, di situ itu yang membuat apa ya, Irvi ya? Akhirnya kami telat mengambil tindakan untuk ini walaupun sebenarnya kami tahu gitu. Nah, tapi meskipun di segi finansial kami tidak bisa memenuhi, tapi alhamdulillah kami berdua menyayangi dan menerima dia, belajar sendiri, berusaha menghandle sendiri. Nah, yang kami lihat ada beberapa orang tua yang dia tidak mampu menterapikan anak, tapi dia juga tidak bisa menghandle anak itu dan juga tidak mau belajar gitu. Ini yang membuat kakak merasa termotivasi gitu. Betul. Jangan sampai anak-anak yang lain mendapat penanganan yang terlambat seperti Aini juga. Gitu. Nah, berarti dari usia ini 6 bulan sampai 2 tahun itu belum mendapatkan penanganan apa-apa waktu itu? Tidak, 2 tahun sampai akhirnya Aini itu mendapat penanganan di usia 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu udah termasuk telat. Iya, betul. Udah termasuk telat gitu ya. Dan kami orang tuanya masih waktu itu struggle, berjuang. Selain struggle untuk ya di masalah ekonomi mungkin gitu ya, Kak ya. Struggle sama diri sendiri untuk menerima keadaannya gimana, Kak? Kalau untuk Aini sendiri alhamdulillah kakak ya, waktu dia umur 6 bulan dia udah seperti itu, kakak udah browsing, udah ini kakak udah tahu ini menjurusnya kemana gitu. Alhamdulillah untuk kalau diri sendiri kakak udah ikhlas, Irvi. Kakak nerima waktu itu. Bahkan waktu itu ya, waktu Aini tertidur, kemudian kakak sholat di samping dia, kakak udah berdoa di samping dia, kakak udah bilang gitu sama Allah, ya Allah, nak, mama menerima kakak apa adanya, apapun kondisi kakak nanti gitu kan, mama akan tetap menyayangi kakak gitu. Waktu di usia 6 bulan itu, Elvi, kakak udah itu gitu. Nah, jadi tapi karena ada permasalahan lain yang membuat kakak, kalau kakak pikirkan kedua-duanya langsung, itu akan semakin susah nanti untuk kakak membesarkan Aini. Pasti banyak pertimbangan kakak waktu itu untuk mengambil banyak sekali pertimbangan gitu waktu itu sampai di keputusan itu gitu ya, Kak. Iya, dan akhirnya Aini lah yang harus dikorbankan. Tapi sekarang di kondisi ini gitu. Tapi sekarang gimana ini? Usianya ini sekarang berapa, Kak? Sekarang ini udah usia 13 tahun. 13 tahun. Iya. Jadi kakak di rumah itu lebih mengutamakan terapi perilaku. Terapi perilaku dia, terus kemandirian. Iya. Karena kakak gini, usianya udah segini, kakak tidak akan menuntut sebuah ijazah dari dia anak spesial ya. Kakak hanya akan berusaha menyayangi dia, kemudian memastikan dia aman karena dia perempuan. Betul. Itu yang nomor satu bagi kakak adalah keamanan Aini. Kemudian dia mandiri, dia tahu nih kakak bajunya kotor harus diganti. Gitu aja. Kakak kalau lapar makan, alhamdulillah sampai segitu tuh dia udah tahu gitu. Bahkan dia udah bisa menyuap makan sendiri kok, dia nggak harus disuapin gitu. Kalau untuk anak spesial itu udah bagus gitu, karena masih banyak anak spesial yang memasang baju masih dibantu, memasang sepatu masih dibantu, makan masih disuapin gitu kan. Untuk kebutuhannya sendiri gitu ya, secara pribadi untuk dirinya sendiri, ini udah bisa berarti. Bisa. Kadang
kalau misalnya dia lapar, Iya. nggak ada sesuatu dalam kulkas yang mau Iya. dimasak gitu, dia bisa masak juga, Irvin. Oh iya Kak. Ya Luar kalau biasa. yang mau dimakan nggak ada, terus dia Iya. buka kulkas, dilihat ada yang bisa dimasak, dia masak gitu. Oh, luar biasa. Iya, jadi misalnya ada kentang, dipotong kentang, digoreng, Iya, dia iya. kasih saus sambal, dicolek, makan gitu kan. Dia tuh, Itu luar biasa banget iya, loh, Kak. dia nampak mie, dia bikin mie goreng, Mie dia goreng makan, sendiri. atau dia bikin nasi goreng. Oke. Gitu. Wah. Nah, untuk itu ya kakak udah alhamdulillah, artinya dia mengerti ya, ketika saya lapar, saya harus makan. Betul. Ketika tidak ada yang saya makan, saya cari akal. Iya, dia bisa usaha sendiri Iya. gitu ya. Iya. Kak, itu kan berarti sekitar 12 tahun lebih ya Kak, Kakak mendampingi Aini gitu ya Kak. Yang menurut aku sih Aini hebat banget dan beruntung banget punya kakak. Tapi nggak semua anak-anak teman-teman spesial kita ini yang punya orang tua seperti kakak kan. Jadi apa sih apa yang kakak sampai ini untuk orang-orang tua di luar sana yang dengan anak-anak spesialnya gitu, supaya bisa kayak kakak nih mendampingi Aini, dan sampai sekarang buktinya Aini bisa gitu untuk ngurusin dirinya sendiri lah paling tidak gitu Kak. Apa yang pengen kakak bilangin, kasih motivasi ke orang tua di luar sana gitu Kak? Untuk para orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, jangan melihat terlalu jauh terhadap pencapaian para orang tua yang lain. Iya. Karena kondisi ekonomi kita berbeda-beda dan kondisi anak berbeda-beda. Ya, jangan sampai dijadikan kemajuan anak orang lain untuk menjatuhkan semangat kita sendiri. Untuk jangan kita sampai down. Yang penting nomor satu itu adalah terima anak kita dengan ikhlas terlebih dahulu. Dampingi dia dengan kasih sayang, Irvi. Dia itu kalau dia ngerasa kita itu sayang ke dia, insya Allah itu komunikasi batin tadi lagi yang nanti akan bekerja. Itu antara ibu dan anak kan Iya, luar biasa ya antara Kak? ibu dan anak Betul, gitu ya. betul. Nah kemudian lakukan apa yang bisa kita lakukan. Iya. Nah mumpung sekarang Forkesi udah memfasilitasi, belajarlah sebanyak-banyaknya, sharinglah kepada orang yang sudah tahu gitu ya, atau yang sudah memiliki anak-anak spesial yang udah lebih besar dari anak kita. Dulu di fase umur usia segini anaknya seperti apa sih? Apa yang ibu lakukan sih? Nah gitu ya. Udah banyak sekarang caranya untuk mendapatkan ilmunya Ilmu, gitu ya. udah Tinggal banyak. mau atau enggak gitu ya Kak ya. Iya. Tapi kalau saya sama anak sih pasti mau ya Kak. Iya. Pasti mau sih. Pokoknya itu aja. Jangan cepat-cepat menyerah gitu. Iya. Jadi memang untuk membesarkan anak berkebutuhan khusus kita memerlukan biaya yang tidak sedikit ya. Tapi uang bukan segala-galanya juga ya. Kemudian komunikasi yang intens dengan suami, sampaikan kepada suami kelelahan kita seperti ini. Kalau kita punya anak berkebutuhan khusus ya, kelelahan kita seperti ini, tingkat stres kita seperti ini. Bekerja sama dia yang baik dengan suami. Kemudian support system keluarga besar. Saya berharap keluarga besar di luar sana, apakah itu entah neneknya, entah kakeknya, entah omnya, entah tantenya, kakaknya, adiknya, jangan pernah malu kalau mempunyai keluarga kita anak-anak spesial ataupun disabilitas. Karena sesungguhnya dialah malaikat yang dikirimkan oleh Allah ke dalam rumah kita. Menjadi ladang amal kita untuk insya Allah nanti akan membawa kita ke surga dengan kita menerima dia. Banyak orang lain di luar sana yang punya uang membangun masjid ini itu untuk mencari jalannya ke surga. Dan kita sudah diantar nih ke rumah kita. Tinggal kita aja lagi gitu. Sayangi aja dia dengan sepenuh hati. Handle dia dengan semampu kita. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Cari teman sharing kalau misalnya dikala kita sedang stres. Perbaiki hubungan komunikasi dengan suami dan support system yang ada di rumah. Mungkin itu yang paling penting menurut kakak. Betul sekali. Dan untuk beberapa waktu ke depan nih, apa kegiatan Forkesi yang akan berjalan nih Kak? Di Hari Disabilitas Internasional ada kegiatan apa Kak dari Forkesi? Iya, di Hari Disabilitas Internasional ini balik lagi nih Irvi, kita kan nggak pernah punya dana ngendap ya. Betul. Jadi Forkesi itu setiap mau melakukan kegiatan kita bikin proposal, galang dana, berapa dana dapat, itu kita belanjakan pure murni untuk kegiatan itu sendiri. Dan kalaupun ya ada dana itu yang beberapa kita sisihkan, itu hanya untuk misalnya kayak kita mau beli sembako untuk bensin mobil gitu ya, operasional ya. Rasanya itu masih manusiawi ya itu ya. Terus kayak itu ibu-ibu udah jam segini dia masih di luar gitu kan, dia lapar gitu kan. Adalah beberapa yang kami gunakan untuk konsumsi gitu ya. Kemudian
Nah, alhamdulillah yang tahun ini kami bekerja sama dengan banyak pihak lah yang bisa membantu IRFI. Iya. Ada HI Human Initiative, Iya, betul. dengan relawannya Hive membantu kami. Alhamdulillah tahun ini kami bisa menyalurkan 116 paket sembako untuk orang tua anak-anak disabilitas dengan nominal satu paket harganya 300.000. 300.000. Ya, dengan jumlah keuangan yang kami dapat total hampir 35 juta. Kemudian itu pun kami bagi lagi pos-posnya untuk kegiatan melukis bersama disabilitas. Oke. Kemudian ada mini seminar. Nah, ini mini seminarnya yang menarik. Kakak cari tema Iya. teknik pijat untuk terapi bicara. Oke. Nah, karena kakak rasa ini ilmu ini sangat bermanfaat Iya, untuk betul. para orang tua. Jadi orang tua bisa ngerjain sendiri di rumah Ya, gitu ya, Kak betul, ya? betul, Iya, gitu. iya. Karena itu yang nomor satu. Iya, betul. Karena para orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, yang paling besar keinginannya itu melihat anaknya bicara. Bisa bicara dulu ya, Kak. Iya, Betul, dan betul. itu terapi bicara itu pijit itu harus sering-sering dilakukan. Jadi kalau Iya. orang tua punya ilmunya, Betul. dia bisa lakukan setiap Bisa, waktu. iya, Gitu. betul. Ih, luar biasa nih Kak Yanti. Ini benar-benar cocok nih untuk tamu kita dalam Hari Ibu ya. Ibu yang inspiratif banget nih Kak Yanti. Makasih banyak ya Kak, saking asiknya kita ngobrol udah lewat loh Kak jamnya. Lewat ya? Nggak berasa emang tuh, ya Allah. Terima kasih sekali lagi Kakak untuk waktunya. Sama-sama, Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Kak ya. Boleh pesan satu lagi Boleh, nggak? boleh, boleh. Apa tuh Kak? Nah, ini pesan kakak. Kalau tadi kan untuk keluarga disabilitasnya, Iya, betul. sekarang pesan kakaknya nih untuk instansi pemerintahnya, Betul Kak. gitu ya. Silakan. Lebih open minded, Iya. lebih terbuka menerima segala informasi, karena disabilitas itu nggak hanya disabilitas fisik aja loh. Iya, betul. Ada yang lebih urgent sifatnya nih, yaitu disabilitas intelektual tadi. Kemudian gitu. Dan kakak berharap banyak lagi, setiap instansi mempunyai program-program tersendiri untuk disabilitas. Ya, Setidaknya disisihkan sedikit posnya gitu Mhm. untuk disabilitas ini, karena disabilitas ini perginya tuh bisa kemana-mana, Irvi. Kemana-mana ya, Kak? Ke dinas pendidikan, Iya, dia bisa. terhubung ke Nyambung sana, sekali, betul. dinas pangan, Iya. kesehatan gitu ya, sosial apalagi. Nah, Betul. kalau sekarang alhamdulillah Forkesi kan udah diayom nih sama dinas P3A PPKB, Iya. dan alhamdulillah ada tiga program kami ya yang udah disambut. Mhm. Parent support group tadi, yang seminar-seminar itu dapat 2 kali setahun, kemudian bantuan spesifik. Nah, bantuan spesifik ini baru kami yang melakukan, Irvi. Oke. Bantuan sesuai dengan data dan fakta yang real di lapangan. Jadi insya Allah uang itu benar-benar tepat sasaran Betul. dan termanfaatkan semuanya oleh anak-anak disabilitas. Iya. Jadi kami misalnya namanya si A, umurnya sekian, pampersannya dia memakai pampers Sekian. ukurannya sekian, Aha. dan yang cocok sama yang sering dia pakai itu mereknya ini. Ini, iya. Jadi kami memang belikan itu mereknya sesuai yang dia pakai sehari-hari. Kemudian kalau anak-anak cerebral palsy kan boleh mengkonsumsi susu ya, Iya. kalau autis nggak boleh ya. Nggak boleh ya, Kak. Nah, jadi cerebral palsy misalnya dia menggunakan mengkonsumsi susu ini, Susu merek apa? merek gitu ya? apa? Ya, merek itu yang kita belikan. Mainan edukatifnya juga seperti itu. Iya. Yang ini dia motorik kasarnya ini yang kena. Jadi mainan edukatifnya untuk motorik kasar. Oke. Ya ini motorik halus nih, motorik halus yang kami belikan gitu. Jadi benar-benar tepat sasaran bantuan spesifik ini. Jadi berguna gitu Iya, ya, Kak, berguna ya? walaupun kami sedikit lelah gitu ya. Iya, iya. Memang iya, betul pasti. lelah. Iya kan beda-beda semua soalnya. Beda-beda Kak. semua gitu. Iya, Jadi iya, itu iya. tantangan terbesar, tidak mudah bagi kami pengurus untuk itu. Makanya di sini semoga tim-tim inti saya, tim-tim inti Forkesi, ibu-ibu hebat mendengar nih hari ini, tim inti, terima kasih banyak untuk semua lelahnya. Terima kasih banyak untuk semua waktunya, tenaganya, idenya, pemikirannya yang telah dilimpahkan untuk Forkesi. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap solid, tidak mudah tergoyahkan oleh apapun gitu. Dan insya Allah semoga 2023
podcastnya semakin berjaya. Amin, amin, Amin. amin, amin. Tapi walaupun tadi Kak Yanti bilang memang lelah gitu ya, tapi jangan lelah-lelah banget ya Kak ya. Nanti siapa nih yang ngurusin kalau Kakak dan timnya lelah-lelah banget? Pokoknya dikasih sehat terus ya Kak ya. Salam juga buat Aini di rumah ya Kak. Terima kasih. Oke, siapa tahu nanti bisa main-main kesini sama Aini juga ya Kak. Iya. Oke deh kalau gitu. Salam juga buat tim yang lainnya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa kasih banyak inspirasi buat teman-teman yang lagi denger di rumah ya, dimanapun berada pokoknya. Oke, kalau gitu teman-teman Produ jangan kemana-mana. Nanti aku akan balik lagi di ajang-ajang selanjutnya teman-teman. Dan Produan Numpang Nampang kita kelarin dulu sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi besok di Produan Numpang Nampang. Jangan lupa setiap hari dari jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat.